2021-1990 dari kelas MPIB. Di sini saya ada di kelompok 8 yang terdiri dari Yulia Jannatul Ma'wa, Maslihatul Hasanah, dan Ratna Sundari yang akan menjelaskan tentang perencanaan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu tentang prinsip perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran melalui situasi belajar mengajar. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip pertama, perencanaan kurikulum dengan pengalaman para siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan pihak. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan atau level. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sundari dari kelas MPIB NIM 2061900061 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 tentang perencanaan kurikulum. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Secara umum, dalam perencanaan kurikulum ini harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik pembelajaran dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Dalam perencanaan kurikulum ini terdapat beberapa karakteristik yang akan dijelaskan nantinya, yaitu mulai yang pertama adalah perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang pun bergantung kepada bagaimana mereka di masa depan. Kemudian yang nomor 2 yaitu perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur esensial pembelajaran yang agar menjadi efektif. Yang ketiga yaitu adalah perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Didikan harus responsif terhadap kebutuhan individual anak serta peserta didiknya sehingga akan membantu anak itu menuju kehidupan yang lebih kondusif. Yang keempat yaitu adalah tujuan pendidikan harus meliputi tentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang lebih spesifik. Jika tidak, persepsi saja yang akan muncul, kurang jelas dan akan mengalami kontradiktif. Yang keenam yaitu adalah masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka. Dalam perkara hal ini, berarti orang tua itu akan mengetahui apa saja yang anak-anak lakukan. Selanjutnya itu dengan keahlian profesional mereka. Keahlian di sini meliputi keahlian guru dan keahlian tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan dalam mengatur kurikulum ini. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum itu paling efektif jika dikerjakan secara bersamaan. Jadi antara pemerintah, sekolah, dan seluruh kegiatan pendidikan itu dijadikan satu, dan penggabungan antara unsur-unsur kependidikan itu akan menjadi satu, serta unsur-unsur kurikulum akan menurut para ahli itu akan menjadi satu dan bisa membuat mereka menjadi lebih paham untuk menyusun bagaimana kerangka kurikulum yang akan dibuat selanjutnya. Kemudian yaitu adalah perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan anak didik pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Kemudian yaitu program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum. Yang ke-11 yaitu masing-masing sekolah menambahkan dan memperhalus
suatu struktur organisasi dan memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum. Kemudian yaitu perlunya penelitian, tindakan, evaluasi. Setelah melakukan kegiatan perencanaan kurikulum, jika kurikulum tersebut sudah dilakukan, maka akan tindakan selanjutnya itu pengevaluasian. Bagaimana kerja kurikulum tersebut baik atau tidak untuk keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Yaitu yang terakhir itu adalah partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum. Nah, terutama keterlibatan masyarakat dan peran guru itu sebagai salah satu jalan untuk keberlangsungan suatu perencanaan kurikulum. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslihatul Hasanah, NIM 2061944. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka kerja pelaksanaan kurikulum yang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu fondasi. Pendidikan berdasar atas 3 fondasi yang luas, yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dikembangkan dengan sesuai jenjang wilayah, yakni nasional dan daerah. Tingkat nasional memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu generasi objektif. Apa itu generasi objektif? Yaitu sasaran umum menyajikan berbagai sasaran yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga program pendidikan sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Yang keempat yaitu decision screen. Guru atau pihak perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan 5 wilayah yang akan mempengaruhi keputusan mereka, yaitu yang pertama karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut, yang kedua yaitu refleksi prinsip-prinsip belajar, yang ketiga sumber-sumber umum panjang, yang keempat jenis pendekatan kurikulum, dan yang kelima yaitu pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik. Yang kelima yaitu komponen perencanaan kurikulum. Komponen ini terbagi menjadi 5 perumusan, yaitu yang pertama perumusan tujuan belajar atau hasil tujuan yang digunakan. Yang kedua konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu kegiatan yang mungkin digunakan untuk melaksanakan tujuan. Yang keempat sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima alat pengukuran untuk menentukan derajat pencapaian tujuan.